Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bapak doakan dalam kesempatan kali ini dan setiap kesempatan kalian senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa menuntut ilmu dengan maksimal. Sehat itu penting, menuntut ilmu juga penting. Maka lakukanlah keduanya dengan keadaan yang sangat baik, dengan kesungguhan hati, sehingga kelak kita menjadi insan-insan yang hebat, menjadi manusia yang hebat, yang mampu membangun bangsa ini dengan kualitas lebih baik. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita masih dengan pembahasan yang sama, yaitu TP. Masih ingat TP itu apa? Teks prosedur. Oke, kalian masih ingat? Kali ini Bapak akan memfokuskan untuk membuat TP. Kalau yang lalu, pada video yang lalu, fokus kita adalah kalian memahami tentang definisi TP, segala seluk-beluknya. Kemudian saya minta untuk melakukan uji coba pada TP-TP yang ada di alat-alat, bahan-bahan ataukah makanan yang ada di lingkungan kita. Kalian melakukan uji coba, melaksanakan TP yang ada di sana sudah sesuai atau tidak. Maka pada kesempatan kali ini kita latihan mencoba untuk membuat teksnya. Anggap saja kita punya sebuah alat, kita punya sebuah bahan, maka kalian nanti saya minta untuk menuliskan kata-katanya bagaimana, ya, sehingga kualitas tulisan kita, teks kita itu layak untuk dibaca dan betul-betul bagus. Apa sih manfaatnya kita membuat TP ini? Apa sih pentingnya? Kemudian kita mencoba memahami jenis teks ini. Anak-anak, ketika kalian coba melihat di Google, mungkin yang paling banyak sekali untuk dilacak siapapun, ya, penikmat Google adalah teks TP. Kenapa? Semua jenis bahan, semua jenis uji coba dalam bentuk apapun itu selalu dituliskan dalam TP. Bagaimana menginstal WA, menginstal Facebook, menginstal game, ya, menggunakan alat apapun, kadangkala kita tidak bisa menemukan di dusnya. Semisal kita membeli HP, HP itu sudah HP bekas, maka tidak bisa, kita tidak bisa menemukan dusnya, ya, yang ada panduannya, panduan penggunaannya. Maka salah satu solusi kita melacak di Google, ya. Maka TP itu fungsinya sangat penting sekali. Anak-anakku, ketika zaman saya dulu waktu kecil, seusia kalian, ketika saya sekolah dulu, ketika saya mau memasang kipas angin pun, saya tidak bisa. Biasanya minta tukang yang memasangkan. Kenapa? Kadang-kala tidak paham tulisannya. Kadang tulisan dalam bentuk bahasa Cina, bahasa Jepang, yang saya tidak paham. Nah, kemudian kalau dicoba-coba kadang-kala malah hasilnya gagal. Maka pada zaman-zaman dulu kebanyakan ketika tidak bisa kita minta tolong sama tukang. Atau ketika tidak bisa, ya sudah, sama sekali tidak bisa. Tapi saat ini tidak ada kata tidak bisa untuk kalian. Kenapa? Semuanya sudah disediakan Google dalam bentuk apa? TP. Langkah-langkahnya jelas, bahan-bahannya jelas, bagaimana menjalankannya itu lengkap semuanya. Bahkan kemungkinan-kemungkinan masalahnya apa dijelaskan dengan detail di sana dalam bentuk teks TP ini. Maka disinilah pentingnya. Iklan-iklan pun banyak menggunakan teks TP.
Sehingga ketika kamu mampu menguasai teks TP, maka dimungkinkan kelak kalian akan mudah, umpamanya ingin menjadi ahli di bidang iklan, di bidang desain, atau bidang lainnya, seksi bagian apa? Bahasa, ya, bagian komunikasinya, maka peluang kalian banyak di sana. Untuk itu ayo semangat untuk memahami salah satunya teks TP ini. Baik anak-anakku, saya masih ingat ketika di tempat tinggal saya ada AC. AC saya masalah, selalu menetes, ya. Maka saya selalu mengkontak jasa, ya, jasa pelayanan yang membenahi AC ini. 1-2 kali kita selalu mengkontak, 3 kali, 4 kali, sampai kemudian ketika cukup sibuk, ya, si penyedia jasa ini, maka AC di tempat saya masalah, netes banyak sekali, ya. Maka kemudian saya mencoba untuk lihat di Google dalam bentuk TP, lihat di YouTube dalam bentuk apa? Teksnya juga. Maka kemudian saya pahami dengan baik sambil saya uji coba, alhamdulillahnya sukses. Maka saya kemudian menjadi bisa. Begitu juga tentang editing film ini. Membuat film ini saya tidak punya basic di bidang teknologi sama sekali, dan saya tidak bisa sama sekali. Saya tidak les kemana-mana, tetapi tidak ada alasan buat saya untuk tidak bisa. Maka apa yang saya lakukan? Saya googling, tanya ke Google, bagaimana mengedit video untuk kegiatan sekolah ini. Maka saya mendapatkan satu bentuk aplikasi, aplikasi ini, aplikasi itu, kemudian saya coba, saya buka, saya menginstal, mengikuti langkah-langkah yang ada di Google itu, yang ada di YouTube itu, saya ikuti langkah-langkahnya dengan detail, dengan lengkap mulai awal sampai dengan selesai, dan alhamdulillah bisa. Maka saat ini sudah zamannya teknologi, tidak usah menunggu Bapak Ibu sebagai penyaji, tidak usah menunggu, ya. Kalian bisa melakukan otodidak yang lebih hebat. Melalui apa? Melalui channel YouTube, melalui komunikasi-komunikasi kayak ini, sehingga kalian lebih hebat lagi nanti. Oke anak-anakku, selanjutnya coba kita lihat video ini dulu, ya, pahami kembali tentang TP. Struktur teks prosedur. 1. Pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul, yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Bagian pengantar dan pembuka ini bersifat tentatif, sehingga tidak selalu ada dalam tiap teks prosedur. Yang kedua, material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Contohnya, dalam teks membuat makanan, akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Kemudian, dalam teks prosedur, cara melakukan sesuatu akan dijelaskan alat-alat yang perlu disiapkan sebelum mulai melakukan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat ataupun tertukar. Yang keempat, simpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang dapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham
tentang penjelasan bagian-bagian TP itu tadi sudah dijelaskan dengan detail semuanya. Paling tidak yang Bapak catat itu ada 4 bagian nanti ya. Kalau kalian ingin membuat sebuah tulisan TP, semisal makanan apa atau alat apa yang kalian buat, maka yang ke-1 adalah bagian pembuka. Pada bagian pembuka ini tentu ada apa saja. Yang ke-1 ada judul, ya, ada judul. Tentu ketika kita membuat judul, buat yang unik, judul yang tidak biasa, maka coba dilihat iklan-iklan, ya, info-info itu banyak menggunakan judul yang tidak biasa. Kenapa? Dengan judul yang tidak biasa, yang tidak mudah dikenal oleh siapapun, ya, menggunakan bahasa yang unik, maka pembaca lebih senang melihatnya. Tetapi yang pokok wajib kita sampaikan, bahan apa, semisal tentang ini, tentang alat apa, itu wajib kita cantumkan supaya si pembaca tidak salah pemahaman. Oke, itu pada bagian kedua. Kita mesti menjelaskan sedikit tentang info, ya, sedikit tentang info alat atau bahan yang sedang kita jelaskan. Itu ada pada bagian pembuka. Kemudian yang kedua adalah bahan-bahannya. Ingat, bahan itu wajib detail, ya. Semisal kita membuat makanan pizza, ya, maka ketika kita menggunakan tepung, jumlah tepungnya sekian mili. Seandainya menggunakan sendok, maka tepung semisal untuk menggunakan 1 adonan, ya, kita menggunakan 1 kilo, atau kemudian kita ubah dalam bentuk sendok, semisal 20 sendok teh. Kemudian kita membutuhkan gula, semisal gulanya itu 2 sendok, ya. Begitu juga dengan bahan lainnya. Maka kita sebutkan dengan jumlah yang detail, tidak boleh tidak jelas. Semisal gula sesukanya, itu tidak boleh. Kita mesti menyebutkan semisal 2 sendok teh, sehingga si pembaca itu betul-betul paham standarnya itu sekian. Kalau kita mau membuat adonan 1 kilo tepung, maka kemudian bahan lainnya sekian, susu sekian, dan lain sebagainya, ya. Ini sangat penting sekali untuk kita. Bagi pembaca, dengan semakin jelasnya bahan yang digunakan, maka dia semakin mudah mengaplikasikannya. Oke, ketika bahan-bahan itu semuanya sudah ada, bahan-bahan semuanya sudah lengkap, maka kemudian bagian ketiga yang wajib ada adalah langkah-langkah, ya. Jadi langkah-langkah itu wajib detail, ya, mulai awal sampai dengan selesai. Jadi mulai awal sampai dengan jadi. Kita tidak boleh membuat langkah-langkah yang acak, ya, yang sesuka hati, itu tidak boleh. Biasanya nanti malah tidak jadi. Oke, ya, maka tidak jadi. Kemudian dalam langkah-langkah itu mestinya kita menggunakan kata-kata yang aplikatif. Semisal masukkan, ya, masukkan gula. Jangan menggunakan kata memasukkan gula. Kenapa? Ya tidak asik saja. Ketika masukkan gula itu kan asik. Jadi ada komunikasi, ada komunikatif si pembuat TP dengan si pembaca. Masukkan, ya, angkatlah wajan. Kalau kita menggunakan kata mengangkat wajan, itu kesannya tidak asik, ya. Ini contoh-contoh bagian kata sehingga kita nanti lebih enak, ya. Kemudian selanjutnya tentu ketika langkah-langkah sudah detail mulai awal sampai dengan selesai, maka selanjutnya adalah simpulan. Simpulan itu apa? Tentu biasanya sebuah ungkapan tentang enaknya makanan, enaknya bahan makanan ini. Kemudian kesan kita itu kita sampaikan di situ, sehingga bisa jadi seandainya ini semi mengajak kepada penikmat, pembaca
untuk mencoba melakukan. Itu kita letakkan di bagian simpulan. Oke anak-anakku sekalian, coba kita saksikan ini contoh video pembuatan aplikasi Zoom dan juga bagaimana kita mencegah kesehatan. Silakan disaksikan dengan baik. Cara install aplikasi Zoom di PC atau laptop gampang banget. 1. Buka browser internet, bisa Chrome, Opera, Firefox, atau yang lainnya. 2. Lalu buka tautan https://zoom.us download. Yang ketiga, pilih Zoom Client for Meeting dan klik download. Dan yang keempat, selanjutnya klik save. Langkah-langkah mencuci tangan. 1. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih dan hangat. 2. Pakai sejumlah kecil sabun. 3. Gosok telapak tangan bersamaan jauh dari air. 4. Gosok jemari dan jempol dan kulit di sela-sela. 5. Bersihkan telapak tangan Anda dengan kuku Anda. 6. Gosok bagian setiap tangan. 7. Cuci dengan air bersih mengalir. 8. Keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Baik, untuk semuanya tadi sudah melihatkan ya contohnya bagaimana kita menginstal Zoom. Saat ini di masa pandemi ini pendidikan memang kita dalam keadaan yang sedang duka, kita tidak bisa sekolah di sekolah, maka kita sekolahnya melalui online ini, ya. Maka kemudian salah satunya aplikasi yang banyak digunakan adalah aplikasi Zoom, di mana kita bisa komunikasi melalui media sosial, ya. Tentu bagi yang tidak punya Zoom, ya, kita kesulitan. Kita mengikuti pelatihan juga tidak mungkin di masa pandemi ini, ya. Maka kemudian anak-anak semuanya, bahkan saya pun itu bisa memahami tentang Zoom lewat apa? Tentu lewat TP yang ada di Google. Kita mencoba untuk melihat, ya, kemudian melihat, kemudian membaca, kemudian memahami. Maka kemudian kita jalankan, semisal ada kata lalu buka tautan Zoom, maka kemudian tentu kita klik pada itu. Lalu buka, bukan kata bukalah. Pilih Zoom, ya, pilih Zoom klien atau yang lain, ya. Klik download, ada kata-kata yang jelas, dan itu betul-betul aplikasi yang wajib kita lakukan. Selanjutnya klik save, langkah-langkahnya jelas. Itu contoh ketika kita menggunakan TP yang bagus, ya. Kemudian tadi tentang bagaimana kita mencuci tangan, gosok telapak tangan, bukan menggosok telapak tangan. Oke, itu pemanfaatan kata-kata sehingga kelihatan lebih aktif, lebih asik bagi si pembaca. Oke anak-anakku semuanya, itu sedikit pembahasan tentang TP. Saya minta setelah ini kalian saya tugaskan untuk membuat satu jenis TP. Coba kalian punya alat apalah, bahan apa, lukisan apa, atau semisal kalian membuat benda-benda melalui benda bekas, plastik bekas, kalian jadikan bunga, atau kalian mencoba membuat alat-alat apalah yang mudah-mudah saja. Kemudian silakan membuat TP-nya. Bahannya apa? Mulai tadi judulnya dulu ya. Bagian pendahuluan itu kolom ke-1, kolom kedua bagian bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian pada bagian ketiga langkah-langkahnya apa saja. Ingat mulai awal sampai dengan benda itu jadi.
Kemudian bagian penutup, ya, tentu kesan pesan kalian, bagaimana kalian mengajak kepada audien untuk melaksanakan itu, mencoba. Oke, ini tugasnya nanti kalian lakukan plus fotonya ya, dan fotonya jangan lupa untuk kalian WA-kan ke saya nanti, sehingga saya bisa menilai setiap tugas kalian dengan sangat baik. Oke anak-anakku, salam sehat selalu, senantiasa menuntut ilmu sehingga kalian menjadi manusia-manusia yang hebat di masa depan. Sampai sini dulu, assalamualaikum.